Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Unaning dari kelas TI 19E2. Di sini saya akan menyampaikan tentang komputer dalam dunia bisnis. Yang pertama ada pengertian komputer dalam dunia bisnis. Yang kedua ada hubungan komputer dengan dunia bisnis. Ketiga, kegunaan komputer dalam dunia bisnis. Yang keempat, sistem yang dapat mendukung dalam dunia bisnis. Kelima, manfaat bisnis online. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan bisnis online. Yang pertama, pengertian komputer dalam dunia bisnis atau yang biasa disebut dengan komputer bisnis adalah perangkat hardware dan software yang digunakan sebagai alat bantu untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna bagi kegiatan bisnis atau usaha. Jadi, komputer bisnis adalah alat untuk membantu aktivitas kita dalam mengelola bisnis dan kegiatan lainnya. Kita sebagai generasi milenial harus pandai-pandai dalam memanfaatkan komputer sebagai investasi atau usaha. Yang kedua ada hubungan komputer dengan dunia bisnis. Yang paling penting, komputer harus terhubung dengan internet karena komputer dan internet itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam menjalankan usaha. Karena apa? Karena dengan komputer semua kegiatan operasional dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan akurat. Salah satunya adalah komputer bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencari uang. Dengan pemanfaatan sistem informasi dapat mempermudah proses penjualan dan pembelian barang. Tak hanya di bidang perkantoran atau lembaga saja, di bidang pemasaran dan penjualan telah dimanfaatkannya. Selain mempermudah, juga meneliti dari kesalahan serta meningkatkan keuntungan di bidang perdagangan manual. Dengan adanya komputer yang tersambung dengan internet, kita dipermudah untuk melakukan bisnis online di dunia maya. Yang ketiga adalah kegunaan komputer dalam dunia bisnis. Yang pertama, kita tidak perlu lagi ke pasar untuk membeli makanan, baju, celana, dan keperluan lainnya. Karena sekarang banyak aplikasi atau fitur untuk membantu kita dalam mencari apapun yang kita mau. Contohnya aplikasi GoFood, Shopee, Lazada, Tokopedia. Kalau kita sakit juga tidak usah repot-repot ke rumah sakit. Ada Halo Dokter untuk membantu kita untuk bisa konsultasi, bisa beli obat di situ langsung diantar. Yang kedua ada kita tidak perlu membuka lapak di jalanan, di pasar dan sebagainya. Karena cukup duduk di rumah dan mainan HP atau komputer, kita bisa menjalankan bisnis tanpa harus mengeluarkan banyak modal atau dana. Karena kita cukup menggunakan kuota. Yang keempat ada sistem yang dapat mendukung dalam dunia bisnis. Yang pertama, mendukung operasi bisnis. Sistem informasi yang dapat menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi atau kegiatan bisnis, mulai dari akuntansi sehingga penelusuran pesanan pelanggan. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan bisnis. Sistem informasi yang dapat memberikan laporan secara akurat yang dapat dikombinasikan untuk membantu menjalankan bisnis dengan lebih baik. Yang ketiga, mendukung keunggulan bisnis. Sistem informasi dirancang untuk dapat membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dalam menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Yang kelima, ada manfaat bisnis online. Di antaranya, penghematan biaya operasional, pengiriman produk atau barang lebih cepat, dapat dilakukan di mana aja dan kapan aja, jangkauan pasar lebih luas, dan terakhir hemat biaya dan tenaga. Apa aja sih manfaat bagi pembeli? Manfaat bagi pembeli, yang pertama, transaksi dapat dilakukan di rumah atau dimanapun. Yang kedua, memiliki lebih banyak pilihan produk, harga, dan lain-lain. Dapat membeli produk dengan cara yang sangat mudah, tidak
tidak ketinggalan zaman, dan dapat mengetahui update produk terbaru. Lalu, manfaat bisnis online bagi penjual itu apa? Kita tidak perlu banyak modal, tidak perlu membeli gedung mewah, peluang keuntungan lebih besar, mengurangi biaya overhead, mempunyai bisnis yang fleksibilitas, jangkauan pasar tanpa batas, biaya promosi dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kemudahan dalam transaksi, peluang populer di kalangan konsumen lebih cepat, media sosial sangat ampuh sebagai alat promosi. Dan yang terakhir, kita ada kelebihan dan kekurangan bisnis online. Kelebihan bisnis online di sosial media, yaitu yang pertama, akses membuat akun gratis. Bagi para pengguna sosial media, pasti akan setuju dengan salah satu kelebihan ini. Ya, karena untuk membuka akun sosial media tidak perlu bayar, cukup memiliki kuota atau koneksi internet serta smartphone atau komputer. Yang kedua, modal yang dikeluarkan relatif kecil. Berbisnis lewat media sosial tidak perlu mengeluarkan modal yang besar, terutama modal dalam penyewaan tempat usaha. Yang ketiga, ada jangkauan luas. Kelebihan bisnis online selanjutnya adalah bisnis jangkauan luas antar pulau, bahkan negara. Tentunya semua negara, semua orang, dan itulah salah satu alasan banyak orang yang beralih menjalankan bisnis online. Yang keempat, bisnis dikerjakan kapan aja dan di mana aja. Dengan menjalankan bisnis online, tentu hal tersebut bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Asiknya lagi, pekerjaan yang Anda lakukan tidak perlu mengikuti jam kerja kantor atau jam kerja pada umumnya. Yang kelima, transaksi cepat dan praktis. Dengan berjualan online, tentu seseorang membutuhkan barang akan mudah mendapatkannya. Sekalipun orang tersebut berada di tempat yang jauh dari Anda, lewat bisnis online bisa tercantumkan atau terbantukan. Kekurangan bisnis online di sosial media yaitu barang tidak sesuai gambar. Perkara tentang barang itu tidak sesuai gambar ini, apakah Anda pernah mengalaminya? Karena hal tersebut masih aja ada yang merasakan, terutama seseorang yang membeli barang-barang fashion. Ya, karena barang-barang fashion banyak yang kawinnya ya. Yang kedua, masih maraknya penipuan bisnis online. Membangun kepercayaan dalam bisnis online adalah modal utama yang harus Anda miliki. Adanya ketakutan tersebut dikarenakan sudah banyak korban yang terjerembab dalam kasus tersebut. Yang ketiga, sangat memungkinkan barang tidak sampai ke alamat tujuan. Kekurangan lain dalam bisnis online adalah sangat mungkin terjadinya barang tidak sampai ke alamat tujuan. Hal tersebut disebabkan oleh alamat pelanggan yang kurang jelas, terjadinya bencana alam, atau kesalahan dari pihak kurirnya sendiri. Yang keempat, ongkos kirim terlalu mahal dari barang yang dibeli. Ongkos kirim pun masih menjadi polemik tersendiri di kalangan pebisnis online, terlebih jika pelanggan berada di luar negeri atau pulau yang jauh. Tapi sekarang banyak fitur-fitur yang melakukan atau mengadakan gratis ongkir ya, atau bisa COD seperti Shopee, itu bisa COD atau bisa gratis ongkir. Yang kelima, koneksi internet di Indonesia masih belum merata. Kendala berikut adalah tentang koneksi internet yang belum merata, terutama di daerah-daerah luar Pulau Jawa, yang memang pemerintah pun sulit untuk menjangkau akses tempat tersebut, atau tempat itu terlalu menggusur. Berikut adalah penjelasan saya mengenai komputer dan dunia bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan.